Untuk 3 tahun masa pemerintahan Anies di DKI Jakarta, hal ini sangat saya apresiasi. Paling tidak ada gebrakan yang dilakukan oleh Bang Anies sendiri untuk paling tidak mencairkan suasana setelah situasi politik kemarin yang cukup panas. Apalagi saya bisa ambil kesimpulan bahwa intoleransi memang dipelihara oleh beberapa pihak untuk memanfaatkan ini sebagai kekuatan politik. Jadi apa yang dilakukan Bang Anies saya kira patut diberikan apresiasi untuk menciptakan budaya baru, budaya toleransi yang dapat kita wariskan ke anak cucu kita. Ya, jadi salah satu fungsi dari anggota legislatif ini, kami sebagai anggota DPRD, kami juga bisa mengajukan rancangan-rancangan peraturan daerah. Tentunya ada beberapa agenda kami untuk rancangan peraturan daerah, serta untuk pendidikan juga ya. Paling tidak bisa mengikis radikalisme yang semakin berkembang. Paling tidak kita ingin melahirkan generasi-generasi yang bisa bersatu dan memandang perbedaan ini sebagai suatu kekayaan, supaya kita bisa maju melihat ke depan. Saya pikir tanpa Wagub sekalipun semestinya Anies sudah bisa bekerja secara maksimal, karena TGUPP-nya sendiri, timnya dia sendiri, ini sudah lebih banyak daripada pembantu presiden sekalipun. Jadi sepertinya kalaupun masalah Wagub ini hanya formalitas dengan TGUPP yang sangat banyak ini. Pembahasan anggaran kemarin sudah ditanggapi juga oleh Kemendagri. Memang kami akui pembahasan kali ini sangat tidak maksimal karena sempitnya waktu yang ada dan seperti yang kita ketahui bersama agak sulit memang bagi kami PSI untuk mendapatkan data-data yang komplit, komponen-komponen yang komplit sejak awal. Sempat di take out juga dari websitenya, akan tapi ya kami berusaha semaksimal mungkin. Tapi kami pastikan di tahun yang berikutnya kami akan tetap transparan. Kami akan semakin kritis lagi untuk menyikapi anggaran-anggaran yang ada. Sebenarnya lemaibonya itu hanya satu dari sekian banyak. Bahkan dalam rapat saya di Komisi D, ada usulan untuk revitalisasi kebun binatang Ragunan itu 55 miliar. Padahal setahu saya untuk feasibility study perpindahan ibu kota saja itu sekitar 10 miliar. Jadi memang sebenarnya anggaran DKI Jakarta ini sangat-sangat besar. Saya harap bisa digunakan dengan lebih bertanggung jawab, lebih kredibel. Dan saya akan senang sekali kalau kita bisa melibatkan pihak ketiga sebagai auditor. Sebenarnya kuncinya saya pikir bukan hanya di masalah penyerapan ya, tapi perencanaan kita juga. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu bahkan yang tidak ada di RPJMD. Seperti misalnya Formula E dan lain sebagainya, padahal sebenarnya banyak sekali masyarakat-masyarakat kita yang masih membutuhkan. Kalau kita datang ke daerah-daerah tertentu di DKI Jakarta, banyak sekali yang sebenarnya bahkan lingkungan kehidupannya di bawah standar manusia yang layak. Nah, ini kan membentuk lingkungan tumbuh kembang anak yang sangat buruk, dan ini bisa berakibat pada timbulnya meningkatnya angka kriminalitas yang ada di DKI Jakarta. Sebenarnya kalau pemerintah mau berpikir dengan proaktivitas yang jauh ke depan, pembangunan suatu kota itu harus dimulai dari pembangunan dari bawah, masyarakatnya dulu, bukan Formula E. Sangat banyak ya, seperti misalnya trotoar. Kemarin mungkin 1,5 triliun anggarannya, akan tapi saya memang khawatirkan karena tidak dilakukan kajian dampak lalu lintasnya. Karena saya mempertimbangkan informasi dari Wakil Kepala BPRD Jakarta bahwa setiap hari di Jakarta pertambahan kendaraan baru ini ratusan ribu angkanya. Dengan penyempitan jalan ini tentunya kita khawatirkan ini bisa menimbulkan stagnasi yang lebih cepat di DKI Jakarta. Jadi memang itu sangat saya sayangkan, tapi di sisi lain kita tidak ingin menghambat juga untuk implementasi RPJMD yang telah ada. Nah, itu dia yang saya sangat sayangkan. Biasanya, mohon maaf ya, saya dari sektor swasta, industri swasta. Biasanya kalau kita sedang mau melakukan pembelanjaan yang sangat besar, apalagi sampai triliun, itu pasti kita melakukan kajian menggunakan pihak ketiga tentang inputnya apa, outputnya apa, manfaatnya apa, siapa yang bisa diuntungkan dan membawa dampak seperti apa. Mestinya ada kajian-kajian seperti itu. Tapi sayangnya kan kita melihat kajiannya terlalu subjektif, dan saya sangat khawatir
banyak sekali pembelanjaan yang sebenarnya tidak tepat guna. Bahkan untuk hibah saja itu sampai 2,6 triliun. Ya, jadi kalau untuk banjir ini kemarin kita sudah mengadakan rapat koordinasi hari Senin kemarin dengan Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air dan lain sebagainya. Memang kalau menurut paparan mereka banyak hal telah dikerjakan, akan tetapi saya langsung informasikan juga bahwa berdasarkan hasil reses saya kemarin penyerapan di masyarakat, hampir semua masyarakat yang saya kunjungi memiliki keluhan yang sama, yaitu dengan saluran drainase yang tidak terawat, dengan kali-kali yang mengalami pendangkalan akan tapi normalisasi tidak dilakukan secara maksimal, dan lain sebagainya yang sebenarnya menjadi PR utama dari Gubernur DKI Jakarta. Kalau di zaman Ahok kemarin kita bisa melihat orientasi Ahok dan Jokowi itu adalah penanggulangan banjir. Kalau di zaman Pak Anies saya nggak tahu persis nih orientasinya apa. Orientasinya Formula E kah? Apa trotoar atau apa? Saya nggak ngerti. Yang jelas banjir tambah besar dan katanya itu karena antrian air. Saya sebenarnya mendorong Bapak untuk terjun ke politik karena saya sendiri melihat potensi dalam diri Bapak, karena Bapak seorang advokat, ya, penasihat hukum. Jadi sepertinya Bapak bisa lah, apa yang menjadi potensi dalam diri dia bisa membantu masyarakat luas gitu. Saya berpikir seperti itu dan saya mendorong Bapak untuk terjun, mau mencapai yang lebih tinggi semana itu saya dukung. Kalau secara partai, memang kita menentang adanya dinasti politik karena kerap kali dinasti politik ini hanya memperpanjang fasilitas masa jabatan dan manfaat-manfaat yang bisa didapat dari suatu posisi. Kebanyakan seperti ini. Akan tetapi memang kalau memang generasi penerusnya memang mempunyai panggilan dalam hal itu, kalau memang generasi penerusnya bisa lepas dari bayang-bayang ayahnya mungkin untuk bisa berkarya sendiri, saya pikir kita tidak bisa menahan itu juga, dan nantinya keputusan tetap ada dalam tangan masyarakat juga. Namanya kita negara demokrasi, memang tidak ada larangan untuk seperti itu. Akan tapi kalau motivasinya, tujuannya adalah untuk memperpanjang fasilitas, memperpanjang kekuasaan dan lain sebagainya, tentunya kita sangat tidak setuju dengan itu. Halo pemirsa Millennial Jak TV, saya Jasin Adrian, DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia. Dengan ini saya beserta keluarga saya mengucapkan selamat Natal bagi kita saudara-saudara semuanya yang merayakan Natal. Dan saya juga mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara kita yang non-muslim.